I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muti Hanifah, NPM 2001080014 dari jurusan Tadris Biologi, kelas A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan, MPD. Pada video kali ini mengambil materi tentang harvesting sunlight dan asimilasi CO2. Yang pertama ada harvesting sunlight. Fotosintesis adalah dasar fundamental dari keberhasilan kompetitif pada tumbuhan hijau, dan organ utama fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi adalah daun. Kloroplas menjebak energi pancaran sinar matahari dan menyimpannya dalam bentuk kimia yang stabil. Reaksi yang mencapai transformasi energi ini diidentifikasi sebagai reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya. Energi yang dihasilkan oleh reaksi yang bergantung pada cahaya selanjutnya digunakan untuk mereduksi karbon dioksida anorganik menjadi karbon organik dalam bentuk gula. Yang pertama ada, daun adalah sebagai mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya. Jaringan fotosintesis terletak di antara dua lapisan epidermis dan akibatnya diidentifikasi sebagai jaringan mesofil. Meso yang artinya tengah dan fil yang artinya daun. Jaringan fotosintesis bagian atas umumnya terdiri dari 1-3 lapisan sel mesofil palisade. Sel palisade adalah sel silindris memanjang dengan sumbu panjang tegak lurus permukaan daun. Di dalam sel mesofil daun tumbuhan, kloroplas adalah organel yang mengubah energi cahaya menjadi ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Yang kedua ada fotosintesis adalah proses oksidasi reduksi. Meskipun mungkin tidak jelas pada pandangan pertama, fotosintesis pada dasarnya adalah reaksi oksidasi reduksi. Ini dapat dilihat dengan memeriksa persamaan ringkasan untuk fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 12H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Di sini fotosintesis ditunjukkan sebagai reaksi antara CO2 dan air untuk menghasilkan glukosa, karbohidrat, 6 karbon atau heksosa. Meskipun glukosa bukanlah produk pertama fotosintesis, glukosa adalah bentuk umum dari akumulasi karbohidrat dan memberikan dasar yang nyaman untuk diskusi. Fungsi utama dari reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya adalah untuk menghasilkan NADPH dan ATP yang diperlukan untuk reduksi karbon. Yang ketiga ada transportasi elektron fotosintetik. Yang A, fotosistem adalah komponen utama dari rantai transport elektron fotosintetik. Kunci rantai transport elektron fotosintesis adalah adanya dua kompleks pigmen protein besar multimolekul yang dikenal sebagai fotosistem 1 atau PS1 dan fotosistem 2 atau PS2. Yang B, fotosistem 2 mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen. Transfer elektron sebenarnya dimulai dengan datangnya energi eksitasi pada fotosistem 2, pusat reaksi klorofil P680 yang terletak di dekat sisi lumen pusat reaksi. Yang keempat ada fotofosforilasi adalah sintesis ATP tergantung cahaya. Menurut definisi termodinamika tidak memberikan informasi spesifik sehubungan dengan kinetika dan mekanisme biokimia. Di sini kita membahas dasar molekuler yang mendasari sintesis chemiosmotik ATP dalam kloroplas. ATP yang dibutuhkan untuk reduksi karbon dan aktivitas metabolik lain dari kloroplas disintesis oleh fotofosforilasi sesuai dengan mekanisme chemiosmotik Mitchell. Produksi ATP yang digerakkan oleh cahaya oleh kloroplas dikenal sebagai fosforilasi foto.
Fotofosforilasi sangat penting karena selain menggunakan ATP bersama dengan NADPH untuk reduksi CO2, pasokan ATP yang terus-menerus diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme lainnya di kloroplas. Aktivitas ini meliputi biosintesis asam amino, asam lemak, dan pati, sintesis protein di stroma, dan transfer protein, dan metabolit melintasi membran selubung. Lalu yang selanjutnya ada asimilasi CO2. Fotosintesis dan respirasi yang telah lama dikenal sebagai dua divisi utama metabolisme karbon dianggap sebagai proses metabolisme yang terpisah dan independen yang tersusun rapi di dalam sel. Fotosintesis terlokalisasi di kloroplas, sementara respirasi tampak terbatas pada sitoplasma dan mitokondria. Tugas fotosintesis adalah mereduksi karbon dan menyimpannya sebagai gula atau pati. Yang pertama ada kontrol kompleks stomata, pertukaran gas daun dan kehilangan air. Pembukaan atau stoma dibatasi oleh sepasang sel unik yang disebut sel penjaga. Dalam kebanyakan kasus, sel-sel penjaga pada gilirannya dikelilingi oleh sel-sel epidermis yang terdiferensiasi dan terspesialisasi yang disebut sel-sel anak perusahaan. Stoma bersama dengan sel penjaga yang berbatasan dengan sel anak disebut dengan kompleks stomata atau aparatus stomata. Ciri khas dari kompleks stomata adalah sepasang sel penjaga yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan secara hidrolik. Sel penjaga mengambil air dengan membengkak untuk membuka pori ketika CO2 diperlukan untuk fotosintesis, dan kehilangan air untuk menutup pori ketika CO2 tidak diperlukan atau ketika stres air mengesampingkan kebutuhan fotosintesis tanaman. Stomata karena itu terlibat dalam mengendalikan dua proses yang sangat penting tetapi bersaing, penyerapan CO2 untuk fotosintesis dan kehilangan air transversi. Yang pertama itu ada gambar, di situ itu gambar dua sel penjaga. Yang kedua itu ada CO2 masuk daun melalui difusi. Difusi CO2 ke dalam daun melalui stomata lebih efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan luas stomata saja. Pori stomata yang terbuka penuh biasanya berukuran lebar 5-15 meter dan panjang sekitar 20 meter. Karena daun tidak mengandung pompa aktif, semua CO2 yang diambil ke dalam daun untuk fotosintesis harus masuk melalui difusi melalui pori-pori yang sangat kecil ini. Seluruh daun, efisiensi difusi yang luar biasa tinggi ini tampaknya terkait dengan geometri khusus difusi gas melalui pori-pori kecil. Nah, yang ketiga itu ada bagaimana stomata membuka dan menutup. Ketika sel penjaga mengambil air, ekspansi mengikuti jalur yang paling tidak tahan, yaitu mendorong dinding punggung yang relatif tipis keluar sel-sel epidermis tetangga. Hal ini menyebabkan sel-sel melengkung di sepanjang permukaan ventral dan membentuk pembukaan stomata. Sel penjaga berbentuk halter dari rumput juga bergantung pada penyerapan osmotik air, tetapi beroperasi dengan cara yang sedikit berbeda. Dalam hal ini, ujung sel yang bulat mendorong satu sama lain saat membengkak, mendorong pagangan pusat terpisah secara paralel dan memperlebar pori di antara keduanya. Jadi gambarnya seperti samping ya teman-teman, kedua sel sama-sama melengkung yang kemudian akan membuka menjadi stomata yang membuka. Yang keempat, gerakan stomata juga dikendalikan oleh faktor eksternal. Nah, jadi gerakan stomata ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan internal seperti kadar CO2, status air tanaman, dan suhu. Lalu yang kelima ada siklus fotosintesis karbon reduction atau PCR. Yang A ada siklus PCR mengurangi CO2 untuk menghasilkan gula 3 karbon. Siklus PCR dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama, karboksilasi yang memfiksasi CO2 dengan adanya 5 molekul akseptor karbon ribolosa bifosfat atau RUBF dan mengubahnya menjadi 2 molekul asam 3 karbon. Yang kedua, reduksi.
yang menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transfer elektron fotosintesis untuk mengubah asam 3 karbon menjadi triosa fosfat. Dan yang ketiga ada regenerasi yang menggunakan ATP tambahan untuk mengubah beberapa triosa fosfat kembali menjadi RUBP untuk memastikan kapasitas fiksasi CO2 berkelanjutan. Lalu yang kedua, yang B, reaksi karboksilasi memperbaiki CO2. Rubisco tidak diragukan lagi adalah protein yang paling melimpah di dunia, terhitung sekitar 50% dari protein larut di sebagian besar daun. Enzim juga memiliki afinitas tinggi terhadap CO2 yang bersama dengan konsentrasinya yang tinggi dalam serama kloroplas memastikan karboksilasi yang cepat pada konsentrasi CO2 di atmosfer yang biasanya rendah. Dengan demikian, reaksi yang dikatalis oleh Rubisco mempertahankan gradien konsentrasi CO2 antara ruang udara internal daun dan udara ambien untuk memastikan pasokan substrat ini secara konstan untuk siklus PCR. Dan yang ketiga, ATP dan NADPH dikonsumsi dalam siklus PCR. Reaksi karboksilasi dengan gel 35 kJ mol-1 secara energetik sangat menguntungkan. Ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Jika konstanta keseimbangan reaksi mendukung karboksilasi dengan perubahan energi bebas yang begitu tinggi, di mana kebutuhan input energi dari reaksi terang fotosintesis. Energi dibutuhkan pada dua titik, pertama untuk reduksi 3 PGA dan yang kedua untuk regenerasi molekul aktor RUBP. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.